سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menjalankan ibadah puasa, selain memperhatikan syarat wajib dan rukunnya, kita juga harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal ini penting karena ibadah yang batal tentunya tidak bernilai pahala. Kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa meliputi 8 hal, yaitu 1. Sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Artinya, puasa yang dijalankan seorang akan batal ketika ada benda yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam. Dalam istilah fikih bisa disebut dengan jauf, seperti mulut, telinga, dan hidung. Benda yang masuk dalam jauf dengan kesengajaan ini memiliki batas. Ketika benda melewati batas tersebut, maka puasa menjadi batal. Tapi selama belum melewatinya, maka puasa tetap dihukumi sah. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian disebut dengan pangkal hidung yang sejajar dengan mata. Dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan mulut, batas awalnya adalah tenggorokan. Puasa batal ketika terdapat benda, baik itu makanan, minuman, atau benda lain yang sampai pada tenggorokan. Namun, tidak batal bila benda masih berada dalam mulut dan tidak ada sedikit pun bagian dari benda itu yang sampai pada tenggorokan. 2. Mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat pada salah satu 2 jalan, kubul dan dubur. Misalnya, pengobatan bagi orang yang sedang mengalami ambeien dan juga bagi orang yang sakit dengan memasang kateter urin, maka 2 hal tersebut dapat membatalkan puasa. 3. Muntah dengan sengaja. Jika seorang muntah tanpa sengaja atau muntah secara tiba-tiba atau ghalabah, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya itu yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahannya tertelan dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. 4. Melakukan hubungan suami istri atau jima dengan sengaja. Melakukan hubungan suami istri juga termasuk membatalkan puasa. Bahkan dalam konteks ini terdapat ketentuan khusus. Puasa seseorang tidak hanya dihukumi batal, akan tetapi ia juga dikenai denda atau kafarat.
atas perbuatannya itu. Denda ini adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari perbuatan ini ketika kita berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. 5. Keluarnya air sperma dengan sengaja. Misalnya, sperma keluar akibat onani atau sebab yang lain yang dapat mengakibatkan keluarnya sperma dengan sengaja, seperti bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan suami istri. Perbuatan ini juga dapat membatalkan puasa. Berbeda halnya ketika sperma keluar karena mimpi basah, ihtilam, maka dalam keadaan demikian puasa tetap dihukumi sah. 6. Mengalami haid atau nifas pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, seorang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengodok, mengganti puasanya. 7. Gila atau janun pada saat menjalankan ibadah puasa. Ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan melakukan puasa, maka puasanya dihukumi batal. 8. Murtad pada saat puasa. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Misalnya, orang yang sedang berpuasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah SWT atau mengingkari hukum syariat yang sudah menjadi konsensus ulama atau mujma' alaih. Di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan kalimat syahadat serta mengodok puasanya. Demikianlah 8 hal perkara yang dapat membatalkan puasa dalam kitab Fathul Qorib. Ketika salah satu dari 8 tersebut terjadi pada saat kita puasa, maka puasa yang kita jalankan menjadi batal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua terhindar dari 8 hal perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون